Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya satu hal bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan tidak pernah lupa dan meninggalkan kami. Sehingga di atas kebenaran itulah kami meyakini juga bahwa di pagi ini ketika kami duduk di rumah kami masing-masing, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang sedang kami takutkan, gumulkan, hadapi hari ini tidak mengubah bahwa Tuhan punya janji yang besar dalam hidup kami dan Engkau mengasihi kami. Pagi ini Tuhan sama-sama kami mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap jemaat yang akan mendengarkan, sama-sama kami mau mendengarkan Tuhan bicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Wah, senangnya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun kita melalui Zoom dan belum ketemu di gereja ya, tapi nanti kita akan ketemu di gereja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama dari Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33, ini kitab yang jarang-jarang juga dibahas ya. Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26, Bapak Ibu. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26 saya akan baca untuk kita ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hamba-Ku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Sekali lagi tema kita adalah menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Saudara, hidup itu tidak selalu memihak pada kita. Ya kan? Hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kala ada suka, kadang ada duka, kadang kita berhasil, kadang kita gagal, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Semuanya datang itu bergantian dan itu terjadi sepanjang hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika orang ada dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masa-masa yang berat,
dia akan selalu bertanya, mungkinkah ada harapan untuk saya? Mungkinkah ada harapan buat keluarga saya? Mungkinkah ada harapan untuk pekerjaan saya? Untuk masa depan saya? Untuk apa yang sedang saya usahakan hari ini? Saudara, mungkin hari ini Anda juga sedang duduk pagi hari ini dan beribadah, namun di dalam hati Anda hari ini mungkin juga bertanya-tanya hal yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk mendengar apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Baik bagi kita semua maupun bagi kita secara personal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pasal ini, pasal 33, dari ayat pertama, gitu ya, kita akan menemukan cerita bahwa pada saat itu bangsa Israel dan juga Yehuda mereka ada dalam pembuangan. Dan apa yang mereka alami saat itu membuat keadaan mereka itu makin hari makin terpuruk. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu berapa lama mereka ada dalam keadaan itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan itu Tuhan bicara kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Saudara, Nabi Yeremia menyampaikan janji pemulihan Tuhan kepada mereka. Saudara, dan itu memberikan pengharapan kepada mereka. Janji yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan pada saat itu. Itu kasih mereka harapan. Bayangkan mereka ada di tengah-tengah situasi yang mereka rasa kapan semua ini berakhir. Mereka juga mungkin bertanya-tanya dalam hati mereka. Gitu ya. Masihkah ada harapan untuk kami? Tetapi ketika mereka dengar janji itu kasih harapan buat mereka. Ketika mereka dengar janji itu, mereka tahu bahwa keadaan mereka tidak akan selamanya demikian. Ketika mereka dengar janji Tuhan itu, mereka tahu bahwa mereka akan keluar dari keadaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin umatnya untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Waktu Tuhan kasih janji ini kepada bangsa Israel, Tuhan ingin mereka tahu bahwa Tuhan itu nggak lupa sama mereka. Saudara-saudara, keadaan atau kenyataan atau situasi yang mereka hadapi saat itu memang menyulitkan kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka dengar janji Tuhan itu, ingin mereka tahu bahwa aku tidak melupakan engkau. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan ingin kita juga belajar hal yang sama. Bahwa kita mesti percaya kepada Tuhan. Bahwa dia tidak pernah melupakan Anda dan saya. Keadaan atau kenyataan yang kita hadapi hari ini mungkin berat gitu ya. Tetapi jangan langsung ambil kesimpulan. Mungkin Tuhan gak sayang sama saya. Mungkin Tuhan lupa dengan saya. Saudara-saudara, bahkan di dalam masa hidup kita yang paling gelap sekalipun, ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Janji Tuhan kepada bangsa Israel itu mengingatkan kita hari ini bahwa dia tidak pernah lupa dengan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ia juga tidak pernah lupa dengan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya ini kasih harapan buat kita. Saudara, keadaan hari ini mungkin belum berubah gitu kan ya. Hari demi hari, bangun pagi, persoalan yang masih sama. Ya kan, ke kantor, masalahnya masih tetap sama. Gitu ya. Melihat situasi, melihat keadaan ekonomi hari ini, pekerjaan, usaha Anda hari ini, mungkin keadaannya belum berubah. Tapi jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan berhenti taruh harapan sama Tuhan. Itu poin yang ingin disampaikan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dalam bacaan ini saya hitung ada 10 kali janji Tuhan itu diawali dengan kalimat, aku akan. Coba deh, nanti setelah ini Bapak Ibu nanti bisa hitung sendiri gitu kan ya. Tapi yang saya hitung gitu ya, setiap Tuhan berjanji selalu diawali dengan kalimat, aku akan. Itu ada 10 kali. Bukan soal 10 kalinya, tetapi artinya apa saudara? Ketika Tuhan berkata bahwa aku akan memulihkan, aku akan menggenapi, aku akan menolong, aku akan menyertai. Artinya Bapak Ibu, yang pertama, dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah ragu dalam rencananya. Dia serius dan berniat menepati janjinya. Ini mesti kita tahu. Jadi waktu Tuhan berkata, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan memulihkan keadaanmu. Artinya, waktu Tuhan ngomong begitu, Tuhan tidak sedang ragu-ragu. Tuhan serius. Dan dia berniat menepati janji. Yang kedua, saudara, waktu Tuhan katakan, aku akan. Artinya,
Di dalam hati Tuhan tidak ada niat buruk bagi umatnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berniat, Tuhan tidak pernah berencana, Dia tidak pernah merancang untuk menghancurkan hidup Anda dan saya melalui peristiwa, keadaan, situasi yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata, aku akan. Artinya, Tuhan mau agar pengharapan kita, waktu kita berharap, gitu ya, itu pengharapan kita diletakkan pada janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh taruh harapan kepada Tuhan, tapi pada akhirnya mereka menjadi kecewa dengan Tuhan. Katanya Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi kok lewat juga gitu ya. Katanya Tuhan itu sanggup tolong saya, tapi kok keadaannya kok makin sulit seperti ini. Kayak begitu. Ada begitu banyak orang hari ini yang jadi kecewa kepada Tuhan. Saudara, salahnya di mana? Gitu. Salahnya bukan kepada siapa Anda berharap, tetapi cara kita berharap itu yang tidak benar. Sekali lagi, saudara, ada begitu banyak orang yang menjadi kecewa ketika berharap kepada Tuhan. Dia kecewa bukan karena kepada siapa dia berharap. Dia salah berharap kepada siapa. Tetapi yang jadi persoalan adalah cara dia berharap yang tidak tepat. Saudara-saudara, jadi cara berharap yang benar itu seperti apa sih, gitu ya? Kalau kita Tuhan minta kita berharap kepada Dia, gitu ya? Kalau kita berharap kepada Tuhan, namun Tuhan tidak hanya sekedar ingin kita berharap kepada Dia, tetapi berharap dengan cara yang benar. Lalu berharap dengan cara yang benar itu seperti apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara, bicara tentang kekecewaan. Kekecewaan itu adalah hasil dari pengharapan minus kenyataan. Maka sama dengan kekecewaan. Ketika apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, kemudian tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan itu, maka kita akan kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan minta kita berharap pada Dia dengan cara yang benar. Artinya maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berharap kepada Tuhan, tetapi yang kita harapkan adalah apa yang kita harapkan terjadi itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Ketika keadaan sulit, buruk, kita selalu berharap agar problem ini terselesaikan. Keadaan ini bisa selesai sesuai dengan cara kita, sesuai dengan apa yang kita anggap tepat dan benar. Saudara-saudara. Tetapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kita berharap kepada Dia, tapi juga sekaligus Tuhan minta kita juga berharap supaya kita jangan mengharapkan yang saya kehendaki, yang kita kehendaki, itulah yang akan terjadi. Itulah yang harusnya. Jadi gini, kita jadi kecewa karena di bayangan kita, di harapan kita, di dalam bayangan kita bahwa harusnya persoalan ini selesai itu dengan cara seperti ini. Harusnya keadaan ini itu bisa terselesaikan dengan cara seperti ini. Dan ketika itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita jadi kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita berharap kepada Dia, tapi juga sekaligus mempercayai bahwa apa yang Dia rencanakan, apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita, itulah yang paling tepat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan, pasti selalu baik buat kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang kita berharap kepada Tuhan, kita mesti melibatkan percaya kepada Tuhan bahwa segala keadaan, situasi, itu harus terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-14 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ ditulis bahwa sesungguhnya garis bawahi waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Waktu Tuhan berjanji, waktu Tuhan katakan janjinya kepada bangsa Israel, mungkinkah ada di antara mereka yang juga bertanya, kapan? Kapan dong? Kapan? Saudara, yang dikasih Tuhan seringkali ini juga menjadi sikap kita orang Kristen pada masa kini. Kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan berjanji kepada kita. Namun seringkali kita bertanya, kalau gitu kapan? Lama banget sih. Kenapa keadaan ini begini terus? Kapan Tuhan? Saya masih ada dalam keadaan seperti ini. Kapan? Saudara dikasihi Tuhan. Setelah Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, ayat 14 dia bilang, tunggu, akan datang waktunya, aku akan menepati janjiku. Artinya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu selalu digenapi. Yes, pasti dia akan genapi. Dan dia akan genapi dalam waktunya, in His perfect time, dalam waktunya yang paling tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya berdasarkan waktunya, bukan waktu kita. Nah pertanyaannya, kalau hari ini Tuhan belum menepati janjinya, berarti jawabannya adalah berarti belum waktunya Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya coba berpikir begitu kan, waktu Tuhan janji ini, kenapa Tuhan nggak? Sebenarnya sih Tuhan bisa saja langsung menolong bangsa Israel dan bangsa Yehuda saat itu ketika mereka dalam pembuangan. Mereka bisa langsung saja dibebaskan oleh Tuhan, gitu ya. Nggak perlu menunggu waktu terlalu lama. Tuhan bisa saja menolong mereka, gitu ya. Tetapi kenapa Tuhan tidak langsung melakukannya? Bapak Ibu Saudara, keadaan seperti ini bukan hal yang baru kalau kita membaca di dalam Alkitab, gitu ya. Kalau kita melihat dari dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir pun, gitu kan ya, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, gitu ya, tanah yang dijanjikan Tuhan itu, waktunya harusnya tidak akan makan waktu 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka seakan-akan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan belum menggenapi janjinya, berarti yang pertama, belum waktunya dia. Yang kedua, dalam waktu itu, ada yang Tuhan mau kita belajar. Ada yang Tuhan mau kita pelajari di tengah-tengah situasi seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Jadi ketika kita ada dalam keadaan yang sulit dan berat, jangan hanya bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan pergumulanku selesai? Kapan semua ini akan berakhir? Tetapi ubahlah doa Anda. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau saya belajar apa dari situasi ini? Tuhan ingin mengubah apa dalam hidup saya hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mungkin ada hal yang ingin Tuhan, ada karakter yang ingin Tuhan bentuk dari hidup kita melalui peristiwa, melalui pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada hal yang kita sadari hari ini, itu ternyata hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menyadarinya. Sampai kita belum sadar, gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan akan terus membiarkan kita ada dalam situasi itu. Sehingga hari ini, yang ketiga, ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan menggenapi janjinya dalam waktunya. Dan kita melihat kan Bapak Ibu, waktu Tuhan bicara tentang dalam ayat yang ke-15, gitu ya, bahwa pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ayat ini secara khusus tertuju bicara tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu semua sudah digenapi, gitu ya. Artinya Tuhan nggak pernah berdusta. Dia tepati janjinya. Jadi poin yang paling utama itu adalah ketika Tuhan berjanji, ketika kita ada dalam keadaan sulit. Yang pertama mesti kita lakukan. Kita mesti ingat bahwa
Yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta, yang akan selalu menepati janjinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, jangan berharap supaya apa yang kita kehendaki itu terjadi, tetapi harapkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Karena yang Tuhan kehendaki pasti itu baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, nantikan waktu Tuhan. Dan selama engkau menantikan janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar apa melalui situasi ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini sama-sama mengingatkan kita dan juga menguatkan kita. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu pagi hari ini, tetapi mari kita ingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Mari kita juga berharap dengan cara yang benar sambil menanti Tuhan menggenapi janjinya sesuai waktunya bagi kita. Amin.